Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dibahas tentang latihan-latihan soal mengenai materi struktur atom. Nah, jadi contoh soal yang pertama adalah perhatikan gambar di bawah ini. Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ada gambar nama alat dan fungsinya adalah. Nah, ini seperti yang kita ketahui ya, ini merupakan gambar dari pembakar spiritus ya. Jadi nama alatnya adalah pembakar spiritus dan fungsinya sudah tahu ya, pembakar spiritus itu pasti fungsinya untuk membakar atau sebagai alat yang digunakan sebagai pemanasan ya dalam proses pemanasan. Itu merupakan fungsi dari pembakar spiritus. Itu ya. Saya kira cukup gampang untuk nomor satu, lanjut ke nomor dua. Nomor dua, perhatikan gambar berikut ini. Nama alat dan fungsinya adalah, nah ini ya, ini merupakan gambar dari gelas kimia, ya, gelas kimia atau beker gelas sama saja. Fungsinya adalah sebagai wadah ya sebagai wadah atau sebagai tempat larutan yang akan digunakan ya itu merupakan fungsi dari beker glass. Selanjutnya kita masuk pada nomor tiga. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ada suatu gambar, kalian lihat. Nama alat dan fungsinya adalah, nah, ini merupakan gambar dari alat kaki tiga. Ya, kaki tiga. Fungsinya apa sih? Sebagai penyangga dalam proses pemanasan. Itu merupakan kaki tiga. Saya kira nomor satu, dua, tiga sangat gampang. Lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini, ada simbol bahan kimia. Ya, simbol itu menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut bersifat. Nah, kalau kalian temukan ada suatu bahan kimia, terus simbolnya ini ada kayak gambar tengkorak, artinya bahan kimia tersebut bersifat toksit, gitu ya, toksit atau beracun. Itu ya. Lanjut ke nomor 5. Dari percobaan Rutherford diperoleh fakta bahwa sebagian besar sinar alfa yang dihamburkan pada lempeng tipis emas diteruskan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar atom merupakan, jawabannya adalah ruang hampa ya, ruang hampa. Kenapa kok bisa? Nah, ceritanya begini ya, ceritanya begini. Saya cerita singkat saja. Jadi, si Rutherford dia ketika mengemukakan tentang struktur atom itu tidak sembarangan, tetapi dia melakukan percobaan menggunakan sinar alfa ini. Nah, ibaratnya tuh begini, apa percobaannya tuh gini. Ini tuh suatu sinar, ya yang digunakan adalah sinar alfa. Nah, kemudian di sebelah sini itu ada lempeng emas tipis ya ini ya, lempeng tipis emas ya. Nah, ini tuh ada lempeng emas tipis di mana lempeng tipis emas ini juga tersusun atas atom. Nah, si Rutherford kan mau mencari tahu bagaimana bentuk atom, struktur atom. Nah, si Rutherford melakukan percobaan dengan sinar alfa-nya ini ditembakkan ke dalam lempeng emas tersebut. Jadi ditembakkan sinarnya, tembakkan begini. Zret. Nah, ditembakkan ke sini. Ternyata ketika sinarnya ditembakkan, hasilnya adalah ada ada sinar yang diteruskan. Nah, ada juga sinar yang dibelokkan. Ada juga sinar yang balik. Nah, tetapi sebagian besar itu diteruskan. Nah, diteruskan. Nah, ketika suatu sinar kemudian mengenai ini ya ditembakkan lalu dia sinarnya diteruskan, otomatis kita bisa menyimpulkan bahwa sinar tersebut kan tidak mengenai apa-apa ya, tidak mengenai apa-apa. Nah, ibaratnya begini, kalian itu punya senter ya, senter tinggal kalian sorotkan. Ya, kalau senternya itu sinarnya lurus, ya, diteruskan langsung, itu kan berarti sinarnya tidak mengenai apa-apa, ya kan? Nah, sama halnya dengan percobaan Rutherford ini, sinarnya ini banyak yang diteruskan. Nah, otomatis si Rutherford itu berkesimpulan bahwa sinar tersebut itu tidak mengenai apa-apa atau disebut sebagai ruang hampa. Gitu ya. Itu untuk nomor 5. Lanjut nomor 6 biar tidak terlalu lama videonya. Ya, nomor 6 adalah
Kelemahan dari teori atom Thomson. Nah, kelemahan teori atom Thomson dulu sudah pernah dibahas ya. Nah, ini saya share lagi nih ya. Jadi, kelemahan teori atom menurut Thomson ya yang struktur atomnya itu seperti roti kismis ya, kelemahannya adalah belum dapat menerangkan bagaimana susunan muatan positif dalam bola dan jumlah elektronnya. Nah, ibaratnya begini, si Thomson kan dia mengemukakan tentang struktur atom itu bentuknya seperti ini ya. Ada buletan. Nah, buletan ini tuh ibaratnya seperti rotinya ya, muatannya positif nih, muatannya positif. Kemudian terdapat elektron-elektron yang tersebar di sini. Nah, elektron ini elektron, 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 elektron atau muatan negatifnya itu tersebar di sini yang diibaratkan seperti roti kismis. Nah, tetapi si Thomson ini tidak bisa menjelaskan gimana sih susunan elektron ini di dalam atom itu gimana susunannya? Apakah nyebar-nyebar gitu? Nah, itu gimana? Dan si Thomson itu nggak bisa menjawab, sehingga itu menjadi kelemahan dari teori atom Thomson. Gitu ya. Lanjut untuk nomor 7. Ya, nomor 7. Nah, nomor 7 merupakan kelemahan teori atom Rutherford. Nah, teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford itu kelemahannya adalah ya, model atom Rutherford itu tidak dapat menerangkan mengapa elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti atom, atau bisa dikatakan juga si Rutherford ini tidak bisa menerangkan elektron itu posisinya bagaimana di dalam mengelilingi inti atom, itu juga dia tidak bisa menjelaskan. Ya, jadi itu merupakan kelemahan dari teori atom Rutherford. Langsung lanjut ke nomor 8. Suatu unsur mempunyai nomor atom 46 dan nomor massa 106. Jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom tersebut adalah. Nah, ini ya, kita tuliskan dulu notasinya. Saya gambarkan di sini ya. Notasinya di sini X karena dia dikatakan suatu unsur. Nah, nomor atomnya itu 46. Kita tuliskan. Nomor masanya 106. Nah, tinggal kita tentukan proton, neutron, dan juga elektron. Nah, kita tentukan ya proton itu sama dengan nomor atomnya. Berapa sih ini nomor atomnya? 46. Jadi nomor atomnya 46, protonnya juga 46. Kemudian untuk atom netral, proton sama dengan elektron. Nah, jadi karena protonnya 46, maka elektronnya juga 46. Gitu ya. Selanjutnya neutron. Neutron itu bisa kita cari menggunakan rumus A atau nomor massa sama dengan Z atau nomor atom ditambah neutron. Nah, tinggal kita masukkan nomor massanya itu 100, 106. Nah, sama dengan Z-nya. Z-nya itu 46. Nah, N-nya berapa? N-nya itu yang dicari. Tinggal 106 dikurangi 46. Itu 46 ya, sama dengan N. Hasilnya adalah 60. Maka jumlah neutronnya itu 60. Gitu ya. Lanjut nomor 9. Diberikan data jumlah proton, elektron, dan neutron dari beberapa atom berikut. Ya, yang pertanyaannya adalah atom-atom yang tergolong isoton adalah apa dan apa. Nah, isoton itu kalian tahu isoton itu merupakan atom-atom yang berbeda tetapi punya neutron yang sama, jumlah neutron yang sama. Tinggal kalian lihat di bagian neutronnya ini, yaitu ini di sini ada yang sama yaitu 20 dan 20. Punyanya siapa? Punyanya X dan punyanya Z. Maka untuk menjawab soal nomor 9, atom-atom yang tergolong isoton adalah jawabannya X dan juga Z. Gitu ya. Lanjut nomor 10. Ya, nomor 10 soalnya, suatu unsur X memiliki isotop sebesar 12X dengan kelimpahan 30% dan 16X dengan kelimpahan 70%. Maka massa atom relatifnya adalah, nah ini materi kelimpahan isotop ya. Berarti kita tinggal saya tuliskan di sini AR ya, AR sama dengan rumusnya ya, rumusnya adalah massa atom yang pertama. Berapa ini? 12.
berarti 12 dikali kelimpahannya berapa ini 30. Nah, ditambah massa atom yang kedua berapa 16 dikali kelimpahannya berapa ini kelimpahannya? Kelimpahannya itu 70% dibagi dengan 100. Eh, tinggal kita jumlah ya ini ya. 12 dikali 30, 360 ya 360 ditambah 16 kali 70. 1000 ini ditambah ya ini ya ditambah 1120 dibagi 100. Nah, tinggal kita tambahkan dulu ya. Ditambah 360 dibagi 100. Hasilnya adalah 14,8. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 14,8. Itu ya untuk nomor 10. Lanjut ke nomor 11. Diketahui atom Zn memiliki isotop Zn65 dan Zn66. Jika AR-nya Zn itu 65,4, maka isotop Zn66 di alam terdapat sebanyak. Nah, ini juga sama ya, seperti materi yang sudah di-share tentang kelimpahan isotop, caranya kita misalkan dulu. Misalnya adalah Zn65 ya. Zn65 itu kita ibaratkan Y ya, kita ibaratkan Y persen. Nah, kemudian ini Zn65. Nah, kemudian yang Zn66. Zn66 itu kita ibaratkan 100 dikurangi Y persen. Nah, Y persen. Nah, tinggal kita masukkan rumusnya ya. AR, saya masukkan di sini AR ya sama dengan. Nah, massa atom yang pertama berapa ini 65. Dikali kelimpahannya yang pertama diibaratkan tadi Y. Ya, Y persen. Ditambah massa atom yang kedua berapa ini 66. 66 dikali kelimpahannya yang kedua yaitu 100 dikurangi Y persen. Gitu persennya nggak usah kita masukkan dibagi 100. Nah, sama dengan AR-nya itu tadi diketahui berapa sih ini AR-nya 65,4. 65,4 sama dengan ya ini kan dimasukkan ya 65Y ya ditambah ini kalikan 66 kali 100 6.600 dikurangi 66Y. Nah, per 100. Nah, gitu ya. Tinggal ini 65 ini saya pindah ruas ya. Jadi kan 65 dikali 65,4 dikali 100 gitu ya. Berarti kan 6.540. Nah, sama dengan ini 65Y. Nah, ditambah 6.600 dikurangi 66Y. Nah, kemudian saya mau pindah ruas 6.600 ke sebelah kiri. Jadi 6540 dikurangi 6.600 sama dengan 65Y dikurangi 66. Nah, tinggal kita kurangi ya, 6.540 dikurangi 6600. Hasilnya adalah negatif 60 sama dengan 65Y dikurangi 66Y. Berapa? Negatif Y gitu ya. Atau kita pindah ruas Y sama dengan 60. Nah, Y ini kan tadi diibaratkan yang Zn65. Pertanyaannya adalah isotop yang Zn66 di alam itu berapa? Berarti 66 ini ya. Tinggal kita masukkan ya. Yang Zn66 kan 100 dikurangi Y. Nah, 100 dikurangi Y-nya berapa tadi? 60. Berarti tinggal 100 dikurangi 60 sama dengan 40. Maka untuk nomor 11 jawabannya adalah 40%. Gitu ya. Saya kira cukup gampang dipahami. Lanjut ke nomor 12. Nah, suatu elektron dalam subkulit P harus mempunyai bilangan kuantum. Nah, ini ya, untuk subkulit P itu bilangan kuantumnya itu bisa kita sebutkan ya.
Ya, untuk subkulit P itu nilai L-nya ya, nilai L-nya itu adalah 0,1 ya. Kalau S kan nilai L-nya itu 0. Kalau P nilai L-nya 1, berarti nilai L-nya itu 1. Kemudian M ya, kan bilangan kuantum kan macam-macam ya, bisa N, L, M dan juga S. Nah, untuk M-nya di sini untuk bilangan kuantum magnetik untuk subkulit P kan dia kan bisa -1, bisa 0, dan juga bisa +1 gitu ya. Jadi ini jawabannya bisa -1, bisa 0, bisa +1. Kemudian S-nya itu sama dengan, karena tidak disebutkan berapa, di sini dia bisa positif setengah atau negatif setengah gitu ya. Saya kira cukup jelas. Kemudian nomor 13, bilangan kuantum yang mungkin dimiliki oleh elektron 2p sama dengan, nah ini ya, 2p ini kan elektronnya. Kita tentukan N-nya. N-nya berapa ini? Sudah tahu ya, berarti 2. Kemudian L-nya itu dilihat dari bilang ini subkulitnya P. Berarti untuk subkulit P nilai L-nya itu 1. Nah, kemudian M-nya itu karena dia punya subkulit P. Nah, ini kita gambar ya, kita gambar ini nilainya -1, ini 0, ini +1. Jadi ini kan M-nya bisa -1, bisa 0, bisa +1. Kemudian S-nya. Nah, S-nya ini dia jawabannya bisa +1/2, bisa juga negatif setengah gitu ya. Oke, kemudian nomor 14, jumlah orbital pada tingkat energi yang kedua. Nah, ini dia untuk tingkat energi yang kedua itu punya subkulit S dan punya subkulit P. S ini dia orbitalnya ada 1. Untuk yang P, orbitalnya itu ada 3. Jadi totalnya ini adalah 4, gitu ya. Oke, kemudian nomor 15. Suatu unsur netral memiliki jumlah 2 elektron dalam kulit pertama, 8 elektron dalam kulit kedua, 2 elektron dalam kulit ketiga. Nomor atom unsur itu adalah, nah ingat ya, nomor atom sama dengan proton, sama dengan elektron. Berarti kita tinggal jumlahkan nih ya, di kulit pertama kan ada 2. Di kulit kedua ada 8, di kulit ketiga ada 2. Tinggal kita jumlahkan nih semuanya, hasilnya 12. Maka nomor atomnya itu sama dengan 12. Gitu ya, saya kira cukup gampang. Langsung lanjut biar tidak terlalu lama videonya. Lanjut ke nomor berapa tadi? Nomor 16. Susunan elektron suatu unsur dengan atom 20 pada masing-masing kulit KLM. Nah, ini konfigurasi elektron. Tinggal kita tuliskan. K itu 2, kemudian L itu 8, kemudian M itu 8 lagi, kemudian N itu 2. Jadi konfigurasinya begini, 2882 gitu ya. Saya kira ini pernah dicontohkan. Sudah paham ya? Ingat, di kulit terakhir tidak boleh lebih dari 8. Kalau kalian menjawabnya 2, 8, 10 salah. Karena di kulit terakhir itu lebih dari 8 gitu ya. Jadi seperti ini. Kemudian nomor 17. Diketahui nomor atom K itu 19. Konfigurasi elektron untuk ion K+ sama dengan, nah ini ya, ini bisa kita jawab dengan dua versi, di mana versi pertama ya, kalian ini dulu deh, kalian tuliskan dulu untuk konfigurasi elektron yang netral dulu, yaitu 19K. Nah, untuk yang netral seperti ini, kita konfigurasikan kan 2, 8, 8, 1. Ketika dia membentuk ion positif 1, berarti elektronnya di sini akan hilang. Otomatis untuk konfigurasi elektron 19K+, ya, K+ itu sama dengan 2, 8, 8. Gitu. Ya. Oke, bagaimana untuk yang versi kedua? Versi kedua itu menurut subkulitnya. Nah, kita buat juga konfigurasi elektron yang netral dulu, yaitu 19K. 19K konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, itu ya 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s1. Ini ya, ini totalnya 19 ya ini ya. Nah, ketika membentuk ion positif 1, berarti elektron di kulit terakhir ini juga keluar. Ini keluar. Nah, ini keluar.
Nah, otomatis tinggal konfigurasinya tinggal 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 terakhirnya ini. Gitu ya. Saya kira cukup mudah. Kita lanjut nomor 18. Berikut adalah gambar model atom menurut, nah ini ya seperti bola pejal. Menurutnya siapa ini? Menurut Dalton. Gitu ya. Next, lanjut ke nomor 19. Nah, untuk nomor 19, perhatikan tabel berikut ini. Hubungan yang benar ya dari data di atas ditunjukkan oleh nomor. Nah, yang benar itu berapa? Apa yang mana? Nomor 1, nomor 2, apa nomor 3? Kata kuncinya adalah kalian lihat pada orbitalnya. Ya, lihat orbitalnya. Nah, kita menentukan bilangan kuantum N, L, M, dan S. Kita lihat orbitalnya yang pertama, 1S ya. Soalnya 1S. Nah, untuk elektron 1S, nilai N-nya berapa sih 1S? Nilai N-nya berapa ini? Nilai N-nya pasti 1. Kita cocokkan. Apakah bilangan kuantum N-nya di sini 1? Tidak kan? Berarti ini salah. Ya, pertanyaannya kita cari yang benar. Kemudian nomor 2, 2S. 2S di sini dia N-nya berapa? 2 kan? Nah, ini N-nya berapa? 3. Berarti ini salah. Berarti jawabannya yang ketiga. Tapi kita lihat dulu. Ini jawabannya nomor 3. Tapi kita lihat dulu. 3P. Nilai L-nya, nilai N-nya berapa? 3P. Nilai N-nya 3. Nah, 3. Betul ini 3? Betul. Kemudian nilai L-nya berapa? Nilai L. Nilai L-nya, karena dia berada di subkulit P, berarti nilai L-nya 1. Apakah ini betul? Betul. Kemudian M-nya. M-nya cara mencarinya adalah kita gambar karena dia terdapat pada subkulit P, berarti dia di sini orbitalnya bisa 3 ya, orbitalnya 3 yaitu nilai M-nya itu 0, min 1, 0, dan plus 1. Berarti nilai M-nya ini bisa min 1, bisa 0, bisa plus 1. Kita lihat nilai M-nya. Oh, ternyata di sini dia plus 1, berarti kan bisa ya, bisa, plus 1 itu bisa, berarti betul. Kemudian jumlah orbitalnya, apakah betul jumlah orbitalnya 3? Nah, ini berapa? 1, 2, 3, berarti betul. Itu ya. Nah, untuk nilai S-nya, nah nilai S-nya, karena dia di sini tidak disebutkan berapa elektronnya, berarti nilai S-nya bisa plus setengah, bisa negatif setengah, gitu ya. Baik, lanjut ke nomor 20. Nah, untuk nomor 20 ini belum diterangkan ya, dan juga besok itu insya Allah tidak keluar, jadi kita skip dulu untuk nomor 20, lanjut ke nomor terakhir yaitu nomor 21. Suatu unsur mempunyai konfigurasi elektron 28. Nah, salah satu isotopnya mempunyai 10 neutron, maka massa atom dan nomor massa isotop tersebut adalah, nah berarti kan elektronnya kan jumlahnya kan 28 seperti ini konfigurasinya, jumlahnya elektronnya 10. Ini elektronnya. Kemudian neutronnya berapa itu tadi? 10. Berarti karena nomor atom itu sama dengan Z, sama dengan P, sama dengan E. Nah, itu kan berarti kita sudah tahu nih nomor atomnya ini ya, 10. Kemudian nomor massa itu, ya teruskan di sini ya, nomor massa itu bisa dicari dengan menggunakan Z ditambah ya A kan rumusnya A sama dengan Z ditambah N. Nah, nomor massa ya, A itu nomor massa. Z-nya berapa? 10. Terus N-nya berapa? N-nya diketahui 10. Nah, jadi totalnya adalah 20. Maka jawaban untuk nomor massa itu 20. Seperti itu untuk pembahasan kali ini. Dicukupkan dulu ya, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa dipahami dengan benar. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Gitu ya. Bye-bye.